Di balik sebuah karya yang hebat tentu terdapat usaha dan pengorbanan yang besar pula untuk dapat mewujudkannya. Begitulah cerminan perjuangan para aktor dan aktris pemeran film Jodha Akbar yang membutuhkan kesabaran, totalitas, dedikasi serta etos kerja yang tinggi. Proses syuting film Jodha Akbar berlangsung selama 2 tahun lamanya, dengan total mencapai 566 episode. Film ini digarap secara kolosal, dengan banyak scene yang diambil di luar ruangan sehingga pengaruh cuaca panas dan tingkat kelembaban udara yang tinggi di India, menjadi sebuah tantangan terbesarnya. Sebelum lanjut, kami mohon dukungan sahabat semua untuk tetap mendukung Widya Bali Channel, dengan cara menekan tombol like dan subscribe, agar kami dapat lebih semangat lagi menghadirkan info-info menarik dan edukatif lainnya. Sahabat juga dapat berpartisipasi melalui kolom komentar di bawah. Semoga kebaikan Dharma selalu menyertai kita semua. Wilayah India bagian utara dan tengah memang memiliki suhu udara yang cukup tinggi saat musim panas tiba. Di kota Delhi misalnya suhu udara rata-rata di siang hari bisa mencapai 47,6 derajat Celcius. Bahkan kota Churu di negara bagian Rajasthan pernah mencapai suhu tertinggi di angka 50 derajat Celcius hingga menyandang gelar sebagai kota dengan suhu terpanas di India. Paridhi Sharma pemeran Ratu Jodha, pernah mengungkapkan rasanya seperti sebuah mimpi buruk syuting di tengah udara panas menggunakan kostum, makeup serta perhiasan yang beratnya bisa mencapai 2-3 kg sepanjang hari. Dalam suhu yang panas mereka sulit untuk berkonsentrasi, bahkan daya tahan tubuh diakuinya akan bisa turun secara drastis. Tantangannya tidak hanya sampai di situ, setup film yang menggambarkan nuansa kerajaan Megah zaman dahulu, dibangun pada ruang-ruang terbuka, di mana panas dan terik matahari bisa langsung terasa menyengat. Dengan kondisi demikian tim rumah produksi tidak bisa memfasilitasi alat pendingin udara di luar ruangan untuk para aktrisnya, melainkan hanya kipas angin yang bisa diandalkan. Walaupun tidak memberikan hasil maksimal namun itu sudah sangat membantu. Chemistry yang ditampilkan dalam adegan film ternyata tidak selalu sama dengan keadaan sesungguhnya di lokasi syuting. Rajat Tokas dan Paridhi Sharma yang menjadi pemeran utama memerankan Jalaluddin Akbar dan Ratu Jodha, menampilkan chemistry yang sangat apik di layar kaca. Namun di belakang kamera kedua bintang ini nampak tidak akur. Itu terlihat dari tidak adanya komunikasi yang pernah terlihat dari keduanya, bahkan mereka berdua tidak pernah terlihat saling menyapa satu sama lain. Namun karena profesionalitas, ketika sutradara berteriak, "Action!", mereka bisa langsung beradegan romantis sesuai dengan alur cerita yang dimainkan. Itu memang sungguh luar biasa. Salah satu kabar yang sangat mengejutkan dari proses pembuatan serial televisi Jodha Akbar adalah adanya dugaan pelecehan seksual oleh sutradara Santram Verma kepada pemeran utama wanita yaitu Paridhi Sharma. Walaupun hal ini telah dibantah oleh produser film Jodha Akbar, Ekta Kapoor, namun Ekta tak menampik memang ada masalah antara Paridhi Sharma dan sutradara Santram Verma selama syuting film berlangsung. Tidak hanya terdapat dugaan pelecehan terhadap Paridhi Sharma, tersiar pula kabar dari lokasi syuting kalau sang sutradara Santram Verma juga diduga melakukan kekerasan secara fisik kepada salah satu aktris yaitu Ankita Dubey, pemeran Motibai. Konon karena hal itulah Ankita memutuskan untuk mengundurkan diri dari perannya di serial Jodha Akbar sebelum masa kontraknya berakhir. Sejak pertama kali serial Jodha Akbar tayang di salah satu stasiun televisi India pada tahun 2013 yang lalu, banyak protes diajukan oleh warga India terutamanya melalui komunitas Sri Rajput Karnisena. Mereka beranggapan bahwa alur cerita yang ditampilkan dalam serial televisi tersebut tidak sesuai dengan penggambaran sejarah yang ada. Walaupun demo terjadi berulang kali bahkan sempat menggunakan sebuah poster yang ditulis dengan tinta darah, namun serial televisi tersebut tetap ditayangkan bahkan mendapatkan rating jumlah penonton yang cukup tinggi. Pernikahan Raja Jalaluddin Akbar dengan Ratu Jodha sesungguhnya masih menjadi sebuah misteri. Banyaknya penamaan serta gelar para bangsawan di zaman itu memunculkan banyak spekulasi terkait klaim sejarah yang ada. Dalam catatan sejarah menurut bangsa Rajput, Ratu Jodha bukanlah permaisuri Raja Jalaluddin. Namun nama Putri Jodha dikenal sebagai pasangan dari Pangeran Jangir putra Raja Jalaluddin.
Jadi jika diceritakan mereka menjalin cinta, itu berarti Raja Jalaluddin menikah dengan menantunya sendiri. Inilah alasan utama yang membuat masyarakat Rajput menuntut keras agar film ini tidak ditayangkan lagi karena sudah menyimpang dari sejarah. Pada umumnya, para penggemar akan sangat antusias dengan episode-episode akhir dari serial televisi India yang tayang di Indonesia. Apalagi jumlah episodenya yang mencapai ratusan dan disiarkan berbulan-bulan lamanya, maka episode akhir menjadi klimaks yang selalu ditunggu-tunggu. Pada episode 566 merupakan episode terakhir dari serial Jodha Akbar, mengisahkan Raja Jalaluddin Akbar mengumumkan tentang penghargaan yang pantas didapatkan oleh Ratu Jodha atas pengorbanan serta pengabdiannya terhadap kerajaan Mughal. Sang Raja menganugerahkan koin besar dan sebuah stempel kerajaan yang bertuliskan nama Jodha. Ini adalah penghargaan terbesar yang pernah diterima oleh seorang ratu di kerajaan Mughal. Ratu Ruqayyah menyatakan setuju atas apa yang didapatkan oleh Ratu Jodha, karena ia telah melakukan banyak kebaikan untuk kerajaan. Ratu Ruqayyah mengakui bahwa selama ini hanya dialah yang tidak menginginkan Ratu Jodha mendapatkan ini semua. Akan tetapi ia akhirnya tahu kalau hanya Ratu Jodha lah yang memang pantas untuk mendapatkannya. Setelah itu Ratu Ruqayyah meminta izin kepada Raja Jalal untuk menyerahkan penghargaan secara langsung kepada Ratu Jodha. Ratu Ruqayyah menyampaikan rasa bangganya dengan perasaan yang tulus atas segala kebaikan yang telah dilakukan oleh Ratu Jodha. Semua orang mendengarkannya dan ikut terharu. Sebelum kisah ini berakhir, Ratu Ruqayyah memohon izin untuk pergi menuju Kabul. Kebahagiaan yang dirasakan Ratu Jodha dan Raja Jalal di istana menjadi penutup kisah yang manis di akhir cerita.